dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Lukas pasal 24 ayat 54 sampai ayat 53 merupakan akhir dari Injil Lukas yang mengisahkan Yesus naik ke sorga dan disaksikan oleh para muridnya. Dikatakan bahwa sebelum Yesus berpisah dan mereka terangkat ke sorga, Ia memberkati mereka. Rupa-rupanya pertemuan dan perpisahan Yesus dengan berkat Tuhan. Cerita-cerita penampakan diri Yesus setelah kebangkitan menyatakan bahwa dalam menampakannya Yesus mengawalinya dengan berkat, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Apa makna seluruh peristiwa ini? Bahwa Kristus naik ke sorga, hal itu berarti bahwa Ia tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya seperti dahulu ketika Ia masih ada di dunia. Akan tetapi kepergiannya itu bukan suatu kerugian. Kristus sendiri mengatakan bahwa kepergiannya berfaedah bagi para murid. Karena itu Dia menyediakan tempat bagi para muridnya ke rumah Bapa dan dengan Roh Kudus. Kenaikan Yesus ke sorga mengakibatkan perubahan dalam cara Kristus berhubungan dengan umatnya. Sekalipun Kristus telah tampak, namun Ia tetap bersama-sama dengan umatnya di dalam roh. Sebelum Ia naik ke sorga, Ia berjanji, diketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam pengakuan iman, kenaikan ke sorga duduk di sebelah kanan Bapa. Dalam kenaikannya Ia ke sorga, Ia mengakhiri karya penyelamatan bagi dunia ini. Sekarang Ia pergi dan duduk di sebelah kanan Allah. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kepada Kristus telah diberikan kesempatan dan kemuliaan. Seperti dikatakan dalam Filipi pasal 2, begitulah yang terjadi dalam Kristus. Ungkapan duduk sebelah kanan Allah Bapa diambil di dalam Mazmur 110 ayat 1. Mazmur penobatan Raja Imam. Bila dikatakan Kristus duduk sebelah anak Bapa, itu berarti bahwa sekarang Ia memerintah. Ia memerintah jalannya secara dunia sampai pada akhir zaman. Ia menaklukkan sesuatu di bawah kaki Allah sehingga Ia sama dengan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemerintahan dan kuasaan Allah menang atas peperangan, merupakan benang merah yang menghubungkan kedua hal tersebut, bahwa Allah memang telah berkuasa. Ia memerintah dalam Kristus melalui peristiwa kebangkitan dan kenaikan ke sorga. Selaku umat Tuhan diundang untuk menyaksikan perbuatan Allah yang besar dan dahsyat. Sehingga melalui kenaikan Yesus ke sorga, kita menyaksikan Allah yang berkuasa. Melalui perbuatan-perbuatan Allah yang dilukiskan dalam perikop pembacaan tadi, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus artinya bahwa Allah telah naik dan duduk sebelah kanan Allah Bapa dan memberikan kuasa kepada kita sekalian. Hari ini kita telah diberikan kuasa di dalam menjalani setiap pergumulan kita di dunia. Ada pergumulan sakit penyakit,
ada pergumulan beban-beban ekonomi, dan ada pergumulan-pergumulan lain. Tapi kita harus percaya menghadapi pergumulan-pergumulan itu kita tidak sendiri. Tetapi Allah berjalan bersama-sama dengan kita. Bahkan Allah telah memberikan kuasa itu kepada kita sekalian. Hari ini kita yakin dan percaya sungguh. Kenaikan Yesus ke sorga mau memberikan tanda bahwa saudara-saudara dan saya dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kenaikan Yesus ke surga di hari ini kita kenang sebagai perbuatan-perbuatan Allah dimanapun kita berada. Amin.